Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Hari ini kita belajar muatan pelajaran matematika masih dalam tema 3, subtema 2, bagian yang kedua. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tentang satuan berat. Apa itu satuan berat? Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak, kalau di dalam bahasa Indonesia, anak-anak sudah belajar tentang aneka benda di sekitar kita, dan kita juga sudah belajar apa itu ciri-ciri benda. Nah, Ibu hanya mengingatkan saja, di sini ada dua ciri-ciri benda. Yang pertama, benda itu menempati ruang. Kemudian, jika memiliki massa, itu juga disebut sebagai benda. Nah, kalau massa ini pengertiannya adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda, atau di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarnya sebagai berat suatu benda. Di sini Ibu memberikan gambar ada dua buah bola yang berbeda jenis dan berbeda ukuran. Bola ini ditimbang, kemudian ada suatu pertanyaan, kira-kira dari dua bola ini, bola mana yang memiliki massa yang lebih besar? Ingat tadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, massa ini sering disebut dengan berat. Nah, ternyata kalau anak-anak menjawab bola yang berwarna coklat, maka jawaban kalian benar. Bola yang lebih besar atau yang berwarna coklat ini memiliki massa yang lebih besar juga. Nah, massa ini biasanya diukur dengan satuan gram, kilogram, atau lain sebagainya. Tetapi memang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah dua satuan ini, yaitu gram atau kilogram. Nah, massa ini dapat diukur dengan menggunakan alat di bawah ini. Ini hanya contoh dua alat yang Ibu berikan. Nanti ada beberapa alat lagi yang akan Ibu tunjukkan. Nah, yang pertama, alat ini namanya apa ya? Yang kedua ini juga namanya apa? Kita simpan dulu, nanti kita cari tahu di gambar berikutnya, di slide berikutnya ya. Nah, coba sekarang anak-anak menebak dari benda-benda yang akan Ibu berikan ini, kira-kira mana benda yang memiliki massa yang lebih besar. Jadi nanti Ibu akan memberikan dua buah benda yang dibandingkan, kemudian anak-anak menentukan nih mana yang lebih besar massanya, mana yang lebih kecil. Gambar yang pertama yaitu dua buah balok, balok Y dan balok H. Jika ditimbang, kira-kira mana yang massanya lebih besar anak-anak? Nah, jikalau kalian menjawab benda Y yang memiliki massa yang lebih besar, maka jawaban kalian benar ya. Nah, kemudian selanjutnya ada dua gelas ukur yang di sini tidak diberi air atau kosong, kemudian yang di bawahnya ini diberi air tapi tidak penuh ya, ini hanya setengah saja. Mana yang memiliki massa yang lebih besar? Ya, yang diisi ini ya, maka jawaban kalian benar. Selanjutnya, gambar yang ketiga, ini adalah gambar dua botol susu, yang satu diberi isi tidak penuh atau hampir penuh 3/4, yang satunya penuh. Nah, kita dengan mudah bisa menyimpulkan botol susu B ini yang memiliki massa yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada dua bola, yang satu kempes, yang satunya terisi angin, terisi udara ya. Maka bola yang memiliki massa yang lebih besar tentunya adalah bola yang ini diisi oleh angin. Mudah ya? Nah, ini kita akan mempelajari alat-alat apa saja yang biasanya digunakan untuk menimbang berat.
Nah, yang pertama timbangan beras. Timbangan beras ini sesuai dengan namanya berarti digunakan untuk menimbang beras. Di mana biasanya kita temukan timbangan seperti ini? Biasanya kalau anak-anak pernah pergi ke pasar, nah di situ juga anak-anak bisa menemukannya timbangan beras ini. Bu, apakah timbangan beras ini hanya untuk menimbang beras saja sesuai dengan namanya? Oh, tentu tidak ya. Kalau ibu pernah ke pasar menemukan timbangan ini juga bisa digunakan untuk menimbang kentang, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya, tapi dalam ukuran yang lebih banyak, ukuran yang lebih besar. Biasanya benda-bendanya dimasukkan ke dalam sebuah karung baru ditimbang di sini. Kemudian ada yang kedua, timbangan badan. Timbangan badan ini ibu yakin anak-anak sudah tidak asing lagi, bahkan di rumah pun mungkin sudah punya ya. Nah, ini versi yang lain, bentuk yang lain, ini biasanya kita sebut timbangan badan digital. Selanjutnya adalah timbangan kue. Sesuai dengan namanya, timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat kue. Ya, tepung, kemudian gandum, dan lain sebagainya. Untuk apa saja yang bisa ditimbang, kalian bisa tanya ke mama ya, atau ibu di rumah. Bu, apakah cuma bahan-bahan untuk membuat kue saja? Tidak, biasanya ini juga bisa digunakan untuk menimbang ikan, jagung, dan lain sebagainya. Nanti ada di contoh soal ya, bisa digunakan untuk apa saja timbang ini. Kemudian ada timbangan gantung. Yang namanya timbangan gantung berarti nanti digantung ya. Di sini biasanya nanti ada atap atau apapun untuk menggantung. Nah, yang di dalam ini apa? Yang biasanya diukur menggunakan timbangan ini adalah bayi. Jadi di sini nanti ada bayi dimasukkan ditimbang. Di mana bisa menemukan timbangan semacam ini? Ibu pernah melihatnya di posyandu ya. Coba nanti kalau sudah tidak pandemi lagi, anak-anak penasaran pergi ke posyandu, tanya timbangan gantung itu yang seperti apa. Atau coba searching, cari-cari di internet timbangan gantung itu seperti apa. Kemudian ini ada timbangan warung. Timbangan warung ini juga ibu percaya sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena ini sangat sering kita jumpai di warung-warung ada, di pasar pun juga ada. Nah, yang terakhir adalah neraca. Neraca ini digunakan untuk apa? Biasanya kalau kalian pernah ikut mama, papa ke toko perhiasan sebelum pandemi, nah kalian akan melihat neraca ini. Atau di pinggir jalan itu biasanya juga ada orang yang memperjualbelikan emas dengan menggunakan neraca ini. Itu tadi alatnya yang bisa digunakan untuk menimbang berat. Yang pertama ada timbangan beras, kemudian timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Jadi ada 6 ya yang digunakan untuk mengukur atau menimbang berat suatu benda. Nah, sekarang ibu memiliki sebuah timbangan. Nah, ini mirip timbangan kue tadi ya. Nah, timbangan ini ternyata bisa digunakan untuk menimbang atau mengukur berat suatu labu. Jadi di sini bawahnya ada angka yang menunjukkan berat suatu benda yang diukur di atasnya. Kalau kita lihat skalanya, skala itu yaitu rentangnya, yaitu dari angka 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya sampai angka 10. Jadi skalanya 1 sampai 10. Apakah timbangan seperti ini hanya sampai angka 10, Bu? Atau adakah angka lainnya? Ada. Biasanya juga sampai angka 5 dan angka lainnya ya, tergantung timbangannya. Kalau kita lihat, kita amati di dalam skala atau di dalam lingkaran ini, maka kita bisa menjawab nih pertanyaan yang di bawahnya. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Kalau kita perhatikan satuan beratnya yaitu di sini di belakang angka, yaitu kilogram. Kg
atau kita sebut dengan kilogram. Kayak itu singkatan ya dari kilogram. Seperti itu. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar-gambar yang akan tampil di bawah ini dan bantulah Lani untuk menentukan massa benda dengan memilih alat yang tepat untuk menimbang benda-benda tersebut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 benda yang akan diukur dan tentunya 5 alat ukurnya yang ada di sebelah kanan. Tugas anak-anak adalah menjodohkan benda yang ada di sebelah sisi kiri ini jikalau diukur atau ditimbang menggunakan alat yang mana. Bisakah kalian menjawabnya? Nah, kalau ini kita lihat ya. Untuk yang pertama yaitu bayi maka akan diukur dengan menggunakan timbangan gantung. Ini timbangan gantung ya. Kemudian benda yang kedua yaitu ini telur. Telur biasanya diukur dengan menggunakan ini betul. Ini adalah timbangan warung. Selanjutnya gambar yang ketiga ada kalung, gelang, anting atau perhiasan ya. Maka perhiasan ini biasanya ditimbang menggunakan neraca. Kemudian ini benda yang keempat, ini gambar bahan kue ya. Ini gambar tepung ditimbang menggunakan yang atas ini timbangan kue. Gambar yang terakhir, sebuah karung yang besar. Nah, sebuah karung yang besar ini biasanya ditimbang menggunakan alat timbang yang atas ini ya. Masih ingat nggak alat timbang yang ini tadi namanya apa? Ya. Nah, kita akan kembali mengingat lagi kalau untuk satuan panjang itu kemarin ada tangga-tangga seperti ini. Di satuan berat ini juga kita menemukan tangga-tangga seperti ini lagi. Tangga yang membantu kita ya. Di sini nanti kalau kemarin kilometer, sekarang M-nya kita ganti dengan G. Jadinya kilogram. Apakah hanya di atas saja? Tidak, di bawah pun juga ya. Ada hektogram, dekagram, gram, kemudian desigram, sentigram, dan yang terakhir miligram. Masih sama, ketika turun satu langkah maka dikalikan dengan 10. Jadi jika turun 3 langkah maka dikalikan dengan 1000. Jadi kalau bisa ibu memiliki pertanyaan 1 kilo itu berapa gram, kita bisa lihat nih dalam tangga ini turunnya berapa, 3 kali. Berarti 1 kilo dikalikan dengan 10 kali 10 kali 10 atau kali 1000, maka hasilnya adalah 1000 gram. Jadi diingat-ingat dulu ya bahwa 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Nah, sekarang mari kita belajar untuk mencoba membaca sebuah timbangan. Petunjuknya adalah gunakanlah satuan kilogram, kg atau gram, dan gram atau g. Coba kita lihat, ternyata timbangan ini bisa dipakai untuk mengukur ini ya, menimbang sebuah sebuah ayam, daging ayam. Skalanya adalah 1 sampai angka berapa ini? 5. Menggunakan satuan kilogram. Jadi berapa beratnya ayam ini, daging ayam ini? Kita lihat dulu. Angka yang terdekat itu angka berapa di sini? Angka 5. Ini menunjukkan angka 5. Maka kita tulis dulu 5 kg. Kemudian ternyata di sini lebih dari angka 5, Bu. Nih, coba perhatikan, lihat Bu, itu lebih dari angka 5, Bu. Nah, itu bagaimana cara membacanya, Bu? Nah, cara membacanya seperti ini. Ini Ibu zoom, Ibu perbesar. Kalau anak-anak lihat dari sebuah angka, contohnya dari angka 4 ke angka 5 ini, ada 1, 2, 3, 4 tanda ya.
garis-garis kecil. Begitu juga dari angka 5 ke angka 0 ini juga ada 4 garis kecil, 1, 2, 3, 4. Angka 0 ke 1 juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini satuannya kilogram, maka yang kecil-kecil ini, tanda-tanda yang kecil ini satuannya adalah gram. Masih ingat kilogram ke gram itu berapa tadi? Ya, 1000 ya. Kalau 1000 kita bagikan jadi, ini tandanya tadi 4 ditambah 1 yang ini ya, maaf ibu lupa. Jadi tandanya ada 5, maka 1000 dibagi 5 kita dapatkan angka 200. Jadi setiap tanda-tanda ini melambangkan 200 gram. Jadi tanda yang dimulainya dari tanda ini ya. Ini 200 gram, ini juga. Nah, ini tadi 5 tandanya, 200 gram, 400 gram, 600 gram, 800 gram, dan 1000 gram. Maksudnya dalam di sini 1000 gram ini, 1000 gram tadi kan 1 kilo ya. Maka angka terakhir ini ditambahkan 1 kilo menjadi angka skala timbangan selanjutnya. Kalau kita cermati, ini tandanya di sini Bu, di ujung sini ya, di tanda yang pertama ya. Maka gramnya adalah 200. Jadi daging ayam ini beratnya, masanya adalah 5 kg 200 gram. Begitu ya. Kita lihat contoh yang lain. Contohnya ini sekarang ada ikan. Siapa yang suka ikan? Ya, ikan enak ya, bergizi, banyak vitaminnya. Anak-anak juga perbanyaklah makan ikan. Di sini kalau kita lihat, oh ternyata ini angkanya mudah karena pas langsung di sebelah sini. Berapakah massa atau berat dari ikan ini? Kita dengan mudah menjawabnya karena ini langsung menunjukkan ke angka 2. Jarumnya pas di angka 2, tidak lebih dari ini, maka beratnya adalah 2 kg. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu menimbang ayam lagi. Di sini ada ayam, tapi ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya tadi. Kita lihat berapa beratnya. Ini coba kita lihat, jarumnya ini lebih dari angka 4. Sini berarti beratnya adalah 4 kilo. Kemudian kita zoom lagi. Nah, ini tadi, ini bagian ini Ibu zoom di sini ya. Di sini ada 5 tanda kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Ini Ibu beri garis. Nah, masih ingat? Setiap garis ini tadi melambangkan 200 gram. Lalu atasnya 400, kemudian 600, 800, dan yang terakhir 1000 gram. 1000 gram atau 1 kilo ya. Jadi dari 4 kilo ditambah 1000 menjadi 1000 gram atau 1 kilo. 4 kilo ditambah 1 kilo hasilnya adalah 5 kilo ini. Nah, kita lihat tandanya ini menunjukkan yang tengah-tengah. Kalau tengah-tengah berarti 600 gram ya. Jadi ayam ini beratnya adalah 4 kg 600 gram. 4 kg lebih 600 gram. Seperti itu. Tadi Ibu sudah mencontohkan bagaimana menimbang ayam, menimbang ikan, kemudian ayam juga. Nah, sekarang giliran anak-anak nih. Cobalah untuk menimbang jagung yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini ya, ini ada beberapa jagung, 1, 2, 3, yang terlihat 3 jagung, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan kue. Skalanya ini dari 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari 0, satuannya menggunakan kilogram. Nah, tuliskan hasil timbangan ini di kolom komentar. Kalian bisa pause dulu videonya atau bisa screenshot, kemudian tulis ya di kolom komentar, tuliskan nama, kelas, dan absennya. Ini akan Ibu hitung sebagai suatu keaktifan kalian, nilai tambahan untuk aktifnya kalian. Tuliskan di kolom komentar berapa kilogram
atau berapa kilogram, dan kalau ada lebihnya gramnya berapa. Jikalau ini pas berarti kilogram saja, jikalau ini tidak pas tandanya jarumnya berarti menggunakan juga satuan gram. Begitu ya anak-anak. Demikianlah materi kita untuk hari ini, materi tentang satuan berat. Semoga anak-anak bisa belajar sesuatu atau mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 2. Tetap semangat, jaga kesehatan, semangat belajar, jangan patah semangat ya, tetap bergembira, berantusias. God bless you. Terima kasih.